Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukoco Channel. Kali ini saya mau kasih info tentang tanaman-tanaman yang bisa ditanam di pot dan daunnya bisa bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, ini satu contoh yang kita ambil adalah daun sirih merah. Daun sirih merah ini fungsinya adalah antiseptik, bisa untuk mengurangi bau mulut, tapi bisa juga untuk bronkitis, gatal-gatal atau batuk. Nah, untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa lihat di Google tentang manfaat daun sirih merah biar lebih jelas. Tapi ya minimal bisa kita kasih tahu bahwa daun sirih merah ini memang cukup berguna untuk kesehatan kita. Memang di tempat kita mungkin kita tanam pohon-pohon yang untuk hiasan, ya nggak ada salahnya biar rumah kita indah seperti ini. Walaupun daunnya tidak bermanfaat, tapi nggak apa-apa. Jadi lebih indah lah. Seperti apapun rumah Anda, kalau Anda tambahin tanaman-tanaman di pot, itu akan bermanfaat. Ada lagi tanaman yang punya fungsi. Nah, ini contohnya, ini daun katu. Daun katu ini bermanfaat juga untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Itu untuk dikonsumsi, jadi menambah banyaknya ASI. Nah, yang sedang menyusui anaknya bagus sekali setiap saat mengkonsumsi daun katu, dan bisa di sayur bening juga bisa. Ada lagi daun saga. Kalau orang Jawa bilang sogok telik, yang buahnya merah hitam. Tapi tadinya saya punya di sini tapi sudah mati, udah nggak ada ini. Nanti saya mau tanam lagi. Jadi daun saga atau sogok telik itu kita petik 5 lembar, kita kunyah dan kita telan. Itu fungsinya untuk mengobati radang tenggorokan. Nah, kalau yang seperti ini ya ini hanya untuk hiasan saja. Ada janda bolong yang bolongnya banyak banget tuh, janda bolong namanya. Tapi ya hanya untuk hiasan semata. Dan banyak juga pohon-pohon yang bisa kita tanam demi keindahan kita semua. Nah, ini pohon pete yang dulu kita tanam sudah mulai tambah daun lagi nih. Bisa juga ditanam seperti ini. Ini adalah kunyit. Nah, ini pohon kunyit nih, seperti ini nih kunyit. Kita tanam di pot dan nanti ubinya itu bisa kita gunakan, karena kunyit bermanfaat sekali untuk sakit perut. Jadi kalau perutnya melilit-lilit sakit, itu selain makan pucuknya daun jambu klutuk seperti ini, nah dari kunyit ini kita parut, kita kasih air mateng 1 sendok, makan, kita minum 5 menit kemudian melilit di perutnya akan hilang. Silahkan dipraktekkan teman-teman. Kalau di rumah satu orang menanam cabai kayak seperti ini, cabai rawit di pot, satu orang atau satu keluarga nanam 3 pot saja, kebutuhan cabai tercukupi.
Dan ketika harga cabai mahal kayak sekarang, cabai mahal sekarang ini 100.000 per kilo, itu tidak bingung lagi karena kita di rumah menanam cabai di pot, dan kalau kita pupuk pasti berbuah. Itulah tanaman cabai. Kemarin saya bilang kalau mau nanam cabai satu rumah 3 pot aja itu sudah cukup bagus nih. Ini cabainya nih, untuk kita bikin lalap dengan cabai. Jadi kita manfaatkan pot-pot, kita tanam cabai, cukup untuk kebutuhan di rumah tangga. Ada lagi teman-teman kalau mau, ini adalah kencur. Wah, ini untuk obat batuk bagus sekali ini. Kencur, pohon kencur bisa ditanam di pot seperti ini. Dan kita ambil nanti ubinya berupa kencur, kita tanam lagi. Dan dari ubi kencur ini paling bagus sekali kalau kita sedang batuk, untuk obat batuk. Seperti waktu kita dulu kecil, kita diajari tentang apotek hidup, di rumah menanam tanaman-tanaman yang bisa berguna untuk kesehatan. Tapi nggak tahu kalau generasi-generasi sekarang apakah diajari oleh guru-gurunya tentang tanaman apotek hidup. Kalau kita dulu memang diberi tahu tentang tanaman yang namanya tanaman apotek hidup. Daun sirih yang biasa seperti ini bagus juga teman-teman di rumah kalau ada tempat untuk menanamnya. Dia dirambatin aja di tembok seperti ini. Ini cukup berguna sekali untuk kehidupan, apalagi untuk ibu-ibu atau kaum wanita. Itu banyak membutuhkan daun sirih ini, bisa digunakan. Dan 3 daun sirih ini kita rebus pakai air, terus airnya buat nyuci mata kita jadi bening, jernih mata kita apabila di mata ada gangguan penglihatan. Nah, ini tanaman ini bukan daunnya tetapi ubinya. Ini temulawak, ini bisa buat jamu. Jadi taruh di pot dan nanti kita cabut, kita panen ubinya, terus kita tanam lagi. Nah, jadi temulawak ubinya bisa untuk jamu. Itu ubinya di bawah tuh. Nah, itu temulawak. Ada lagi pohon yang ini, ceplok piring. Ceplok piring ini daunnya 18 daun, direbus pakai air 3 gelas, sisain 1 gelas. Ini bisa untuk obat kalau pinggangnya pegal-pegal. Itu kemarin teman saya, Bang Weli, kesini menceritakan kalau pinggangnya pegal, setelah minum rebusan ini sembuh. Dan ada satu lagi, ini buat teman minum, buat teman makan mie instan. Nah, ini namanya ginseng Jawa. Ginseng Jawa. Nah, ini ginseng Jawa ini daunnya dipetik aja untuk makan campuran sama mie. Dan di bawah ada ubinya. Ada teman saya Bang Fahri yang jualan sate ayam itu, dia bilang ubinya kalau dikonsumsi itu bikin stamina jadi bagus. Itu kata Bang Fahri, tapi saya sendiri belum mempraktekkan. Nah, nih ada lagi nih. Ini serai. Pohon serai ini bisa ditanam di pot juga, dan bisa untuk jamu atau obat kita juga. Waktu kita bikin rebusan air dengan jahe, taruh sirih dan campuran yang lain, jadi bisa untuk kesehatan. Nah, yang merambat itu adalah binahong.
Binahong itu untuk gatal-gatal daunnya. Tanaman binahong itu untuk gatal-gatal, untuk sakit mah, itu juga cukup bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan gampang sekali kita tanam dan kita rambatkan. Itu binahong subur kita tanam. Dan sekali lagi untuk manfaat yang lebih jelasnya, kawan-kawan silahkan lihat di internet, ada itu semua. Minimal di sini saya kasih info tentang manfaat dari daun-daun tersebut. Nah, kalau yang ini, yang kecil-kecil ini jeruk, ini jeruk kingkit. Ini banyak sekali buahnya. Dan ini juga bermanfaat sekali untuk obat batuk, tapi buahnya bukan daunnya. Itulah kawan-kawan, info tentang manfaat tanaman yang daunnya berguna untuk kita, yang bisa kita tanam di pot. Nah, yang ini namanya pegagan. Pegagan ini berfungsi untuk nutrisi otak. Nah, di Kulon Progo itu sudah pada membuat keripik pegagan. Jadi pegagan dibikin keripik. Ini bagus sekali untuk nutrisi otak, apalagi anak-anak kecil dikasih konsumsi daun pegagan ini, akan cerdas nanti otaknya karena tambah nutrisi. Selain itu ini juga bisa untuk obat stres. Jadi yang pikirannya kalut, stres, silahkan setiap siang, misalnya makan siang, lalap daun mentahnya 5 daun saja setiap siang. Itu sudah akan membuat pemikiran jadi tidak terlalu stres. Selain itu di daun pegagan ini ada teman saya Bang Muklis yang kesini minta bibit pegagan karena dia tahu bahwa daun pegagan ini cukup bermanfaat untuk obat orang yang lagi stroke. Yaitu caranya 27 lembar daun pegagan digabung dengan 3 potong jahe merah. 1 potongnya seukuran ibu jari. Jahe merahnya dikeprek, terus direbus dengan 3 daun. Direbus dengan 3 gelas air. Direbus dengan 3 gelas air. Dan apinya tidak usah besar-besar sehingga menghasilkan 1 gelas air rebusan daun pegagan dan jahe merah. Dikonsumsi atau diminum untuk yang pasca stroke. Ini cepat sekali untuk memulihkan atau penyembuhan yang pasca stroke. Itu Bang Muklis, teman saya yang bilang, yang kesini minta bibit dan sekarang mengembangkan pegagan untuk menolong teman-teman atau orang lain yang sedang kena stroke. Itulah teman-teman, sekedar info dari saya, Ireng Sukoco Channel, tentang manfaat daun yang tanaman bisa ditanam di pot dan berguna untuk kesehatan kita semua. Terima kasih untuk teman-teman semua. Salam sehat dari saya, Ireng Sukoco Channel. Terima kasih.